Baik, di ya. Kolos ya. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat anugerah yang besar dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur dan malam hari ini kami membuka hati dan pikiran kami, memohon belas kasihan Roh Kudus untuk memampukan kami menerima pewahyuan yang baru yang Tuhan mau bagikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, biar anugerah-Mu Tuhan yang menolong setiap kami dalam nama Yesus. Amin, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang jumpa Shalom. kembali di ibadah MOR ini. Dan malam hari ini saya punya tema itu adalah cara ilahi untuk kita mengambil keputusan. Kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-30. Di kitab Keluaran 28, ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berbunyi, "Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan." Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita alami ataupun yang nanti akan kita alami itu adalah berdasarkan keputusan-keputusan yang kita buat. Ya, benar. Karena keputusan yang kita buat itu memiliki konsekuensi. Dan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan ingin dilibatkan di dalam setiap kita mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Urim dan Tumim adalah alat pertama yang Tuhan gunakan untuk membantu umat Israel dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di layar. Nah, ini adalah Urim dan Tumim. Jadi Urim dan Tumim itu adalah dua buah batu yang di atasnya masing-masingnya ada tulisan, baik batu yang berwarna putih maupun batu yang berwarna hitam. Jadi pada zaman itu, kalau orang Israel sedang membutuhkan arahan, petunjuk, sedang membutuhkan jawaban, maka mereka akan pergi ke imam. Nah, ketika imam mau memberikan jawaban, maka itu akan diundi, dilempar itu dua batu. Nah, kalau tulisan yang di atas batu putih yang muncul, itu berarti artinya ya. Itu artinya boleh jalan. Itu artinya boleh ambil tindakan, gitu kira-kira. Tapi kalau tulisan yang di atas batu berwarna hitam yang muncul, berarti artinya sebaliknya. Bolehkah kami pergi melawan Amalek? Nggak taunya muncul yang hitam, berarti jangan pergi dulu. Gitu ya. Jadi itu adalah cara Tuhan di awal perjanjian lama untuk terlibat di dalam mengambil keputusan. Saking pentingnya mengambil keputusan. Kalau kita kuliah S1, itu ada mata pelajaran khusus tuh. Namanya adalah problem solving and decision making. Saking pentingnya proses mengambil keputusan, bahkan ada satu mata kuliahnya 2 SKS. Dan Tuhan ingin supaya Tuhan dilibatkan di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Persoalannya adalah kita tidak tahu yang terbaik buat kita. Persoalannya adalah kita tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Hari ini Presiden Prabowo punya 9 penasihat. Bayangkan 9 penasihat untuk apa sebetulnya? Untuk mengambil keputusan. Nah, selain nama Tuhan disebut Immanuel, selain nama Tuhan disebut El Shaddai, di Yesaya pasal yang ke-9, dia juga disebut penasihat yang ajaib. Apa maksudnya penasihat yang ajaib? Bahwa dia memang memiliki karakter dan sifat untuk memberikan nasihat buat saudara dan saya. Nah, di perjanjian lama, metode yang dipakai pertama adalah Urim dan Tumim. Tetapi dinamis di mana Allah bekerja. Mulai bergerak dari zaman Urim dan Tumim beralih kepada hakim-hakim. Ya tentu Bapak Ibu sekalian pernah membaca kitab hakim-hakim.
Jadi kalau umat Israel membutuhkan petunjuk, mereka datang ke hakim. Nanti Tuhan bicara lewat hakim-hakim ini. Tetapi era hakim-hakim beralih, Bapak Ibu sekalian. Ke era apa? Masuklah ke era nabi-nabi. Makanya di Alkitab ada nabi-nabi. Nah, dulu kalau butuh petunjuk ke nabi. Kalau saudara baca di kitab Samuel, waktu Raja Daud baru saja dilantik jadi raja, dia juga punya tuh orang di tempat di mana dia bertanya kalau mau ambil keputusan. Namanya Nabi Nathan. Ya, kita mengenal Nabi Yesaya, Nabi Hezkiel, dan seterusnya. Nah, berjalan waktu, sampailah kita di perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, di perjanjian baru, Tuhan gak lagi pakai Urim dan Tumim. Tuhan gak lagi pakai hakim-hakim, nabi-nabi, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Allah terlibat di dalam kita mengambil keputusan? Haleluya. Dia bukan hanya tunjuk satu orang. Dia bukan hanya angkat satu jabatan. Dia bukan hanya pakai dua batu. Tapi ini keren, Bapak Ibu sekalian. Bahwa Tuhan ingin dilibatkan dalam mengambil semua keputusan lewat apa? Lewat dia utus rohnya yang kudus di dalam diri kita. Nah, kalau Roh Kudus berarti dia maha hadir. Hari ini dia hadir di tengah Zoom kita, tapi di jam yang sama dia bisa ada di negara yang berbeda. Dia bisa ada di Belanda, dia bisa ada di Perancis di waktu yang sama. Karena kenapa? Masing-masing kita tentu punya pergumulan dong. Nggak mungkin kita nunggu dulu perbedaan waktu untuk dapat keputusan. Nggak mungkin kita harus pergi dulu ke satu tempat untuk memperoleh jawaban. Allah dengan kemurahan hatinya, dia memberikan rohnya yang kudus kepada saudara dan saya. Makanya di zaman kisah para rasul, Bapak Ibu sekalian, lihat deh. Bagaimana rasul-rasul bergerak. Semua rasul-rasul itu bergerak, mereka selalu minta tuntunan Roh Kudus. Saudara boleh pintar, saudara boleh hebat, saudara boleh punya banyak koneksi, tapi ternyata, saudara, rumus kita sukses itu bukan berapa saldo di tabungan kita. Rumus kita sukses bukan karena kita dekat dengan siapa. Rumus kita sukses adalah siapa yang di pihak kita. Karena jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara, kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus, firman Tuhan berkata seperti Paulus berkata, apa yang dianggap bodoh bagi dunia, Allah sanggup membuatnya menjadi orang yang paling berhikmat. Saudara, kita mungkin boleh nggak punya apa-apa, tapi sepanjang saudara punya Roh Kudus, saudara akan berjalan di dalam jalan yang tepat. Makanya satu ketika Daud berdoa di posisi dia sebagai raja. Bayangkan saudara, seorang raja itu punya 3 tak yang semua kita inginkan. Semua orang pengen sekolah tinggi-tinggi, dapat pekerjaan yang baik. Apa sih yang dicari? Kalau buat laki-laki katanya 3 tak, saudara. Ya, yang pertama adalah tahta katanya. Gitu ya. Yang kedua kalau udah dapat tahta berarti dapat harta. Gitu ya. Kalau udah ada tahta, ada harta, maka lebih mudah dapat tak yang ketiga. Yaitu apa? Cinta katanya gitu ya. Nah, tetapi Raja Daud justru berdoa apa? Dia berdoa, ya Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya apa? Tahtanya diambil nggak masalah. Cintanya diambil nggak masalah. Hartanya diambil nggak masalah. Cuman satu yang jangan sampai diambil. Yaitu roh yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, metode inilah yang Allah pakai di perjanjian baru. Yaitu dia mau saudara dan saya untuk mengambil keputusan melalui Roh Kudusnya. Tapi ternyata ada 3 kebiasaan Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan di dalam mengambil keputusan. Nah, 3 kebiasaan ini akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah mengakibatkan kita menikmati kondisi yang sebetulnya tidak kita inginkan. Kebiasaan yang pertama apa saudara? Ini yang paling banyak. Kebiasaan pertama adalah kita mengambil keputusan mengandalkan panca indera. Apa itu panca indera? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Firman Tuhan berkata apa? Orang benar hidup oleh iman katanya ya. Tapi seringkali kita hidup dari apa? Dari apa yang kita lihat. Kita lihat dolar naik. Kita lihat ya pasar saham ambruk. Nah, waktu kita lihat, kita ambil keputusan, Bapak Ibu sekalian. Boleh nggak kita ambil keputusan pakai panca indera? Boleh. Tapi panca indera kita bisa salah. Buktinya apa? Masih ingat dong Hawa?
Hawa melihat buah yang dilarang Tuhan itu apa? Firman Tuhan berkata, buah itu menarik. Lalu Hawa ngapain? Ambil keputusan. Keputusannya apa? Makan buah itu. Dan akhirnya semua manusia jatuh dalam dosa. Nah itu kalau kita mengambil keputusan hanya mengandalkan panca indera. Ada lagi kisah yang lain Bapak Ibu sekalian. Yaitu siapa? Ini seorang nabi loh. Kelasnya nabi ini. Ya, namanya Nabi Samuel. Satu ketika Allah berfirman kepada Nabi Samuel, aku akan mengorapi seorang raja bagi Israel. Kamu pergi ke rumah Isai, karena salah satu anak laki-lakinya akan kuangkat jadi raja. Singkat cerita, Samuel pergi ke tempat Isai. Wah, betapa apa? Betapa bahagianya, bayangkan. Seorang rakyat biasa rumahnya didatengin sama Nabi. Pada zaman itu, Nabi Samuel adalah tokoh besar di Israel. Kedatangan orang besar. Lalu Samuel berkata apa? Aku hendak mengurapi salah satu dari anak laki-lakimu menjadi raja. Dipanggil anak yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Waktu Samuel melihat nih pakai panca indera. Waktu Samuel melihat anak pertamanya Isai, di dalam hatinya dia berucap apa? Ini dia Raja Israel. Gagah perawakannya. Pada saat dia mau tuang minyak mengurapi anaknya, lalu apa yang terjadi? Tuhan melarang. Tuhan bilang, bukan yang ini, bukan yang ini. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, dipanggil anak nomor 2, anak nomor 3 bukan, anak nomor 4 bukan, sampai anak nomor 7 bukan. Akhirnya Samuel tanya sama Isai, ini semuakah anak laki-lakimu? Isai bilang, ada satu lagi sebetulnya, tapi dia penjaga kambing dan domba. Kita sama-sama tahu yang ke-8 itu adalah Daud. Dipanggil Daud, pada saat Daud muncul di dalam rumah, Tuhan Allah berfirman, ini dia, urapi dia. Lalu Allah menegur Samuel. Apa tegurannya? Bahwa manusia melihat dengan mata. Tapi apa yang dilihat Tuhan? Hati. Nah itulah saudara contoh-contoh kalau apa? Kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan panca indera, Bapak Ibu sekalian. Ada contoh lain lagi di Alkitab. Ini justru menurut saya agak-agak miris dan bisa jadi kita ngambil keputusan sama seperti orang ini. Orang ini namanya Lot. Lot ini adalah keponakan dari Abraham, Bapak Ibu sekalian. Dulu Lot belum punya apa-apa, tapi karena dia punya paman yang baik yang namanya Abraham, singkat cerita, Abraham itu mengajak untuk Lot ikut dia. Pada saat Lot ikut dia, ya, Lot pun ikut diberkati oleh Tuhan. Zaman itu ciri-ciri diberkati apa saudara? Banyak aset. Ya, banyak aset. Asetnya berupa apa? Ternak, saudara. Nah, kalau orang udah punya ternak banyak, itu waktu itu masuk golongan orang kaya. Yang lebih kaya lagi apa? Kalau dia punya banyak ternak, plus punya banyak gembala-gembala untuk mengelola ternak itu. Nah, singkat cerita, gembala-gembala dan ternaknya Abraham banyak, Lot juga banyak. Nah, gembalanya Lot sama gembala-gembala Abraham berantem, Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang-kadang kita gitu ya. Kalau lagi masih susah, semua kompak ya. Pas sudah diberkati, mulai bilang ya, ini punya saya, ini berkat saya, ini kalau bukan gua, nah udah mulai gitu ya. Nah, itu juga zaman Abraham sama Lot kayak begitu, Bapak Ibu sekalian. Lalu Abraham panggil Lot. Abraham panggil Lot loh. Kira-kira dia ngomongnya gini, kalau pakai bahasa sederhana dia ngomong gini. Lot, sudahlah. Kita ini saudara. Nggak baik kita bertengkar kayak begini. Nggak baik kita bertengkar gara-gara urusan harta. Saya percaya semua jemaat yang ada di Zoom ini, kita semua nggak gila harta. Amin. Ya. Ini sampai ada bahasa begini, saudara ya. Saya sering dengar ini ya. Saya harap di gereja nggak ada bahasa begini. Karena kalau ada menurut saya menyedihkan. Bahasanya adalah apa, saudara? Uang itu tidak ada saudaranya. Saudara pernah dengar ungkapan itu? Uang tidak ada saudaranya. Masa uang nggak ada saudaranya, saudara? Itu di lembar 100.000 aja Soekarno sama Hatta bisa akur. Padahal bukan kakak adik dia ya. Nah, tapi kadang-kadang ungkapan kayak begitu pun bisa terjadi loh di tengah keluarga. Mertua sama menantu, anak sama orang tua, ya kan? Kita pernah dengarkan itu kan? Anak nuntut orang tuanya warisan sampai ke pengadilan, ampun deh, ya kan? Jadi itu yang terjadi waktu zaman Abraham dan Lot.
Karena seringkali kita ambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat nih. Wah, saldo saya turun nih. Ambil keputusan dengan kepanikan. Aduh, duit saya masih banyak nih. Ambil keputusan. Tenang-tenang baiklah. Gitu ya. Sama seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, bukan? Semuanya mengambil keputusan berdasarkan panca indera. Dirasa-rasa, tenanglah, masih lama sih pengantin itu. Nah akhirnya apa yang dilakukan sama Abraham? Abraham bilang begini sama Lot. Sudahlah, nggak baik kita berantem. Kamu pilih mana yang jalan yang kamu pikir lebih baik. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Apa artinya? Inilah cerminan Bapak orang beriman. Kalau orang beriman itu nggak takut dapat sisa, saudara. Ini kan sama aja Abraham suruh Lot milih yang lebih baik. Dia dapat sisa. Orang beriman nggak takut dapat sisa, saudara. Karena kalaupun sisanya cuma 5 roti 2 ikan, di tangan Yesus, 5 roti 2 ikan itu bisa memberkati, saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang terjadi, saudara? Alkitab berkata Lot melihat sebuah tanah ini, saudara. Nanti sudah bisa baca di kitab Kejadian. Lot melihat tanah ini, lalu dia sebut apa, saudara? Di Alkitab. Dia bilang begini, tanah yang dia lihat, tanah yang dia pilih, bagaikan taman Tuhan. Taman Tuhan, saudara. Saudara mau tahu nggak nama lokasinya apa? Nama lokasi yang Lot pilih adalah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Artinya apa? Kalau saudara hanya ambil keputusan berdasarkan panca indera, hari ini mungkin saudara lihat lokasi itu seperti taman Tuhan. Tapi kita nggak tahu 20 tahun ke depan nanti gimana. Sebaliknya, mungkin hari ini saudara lihat lokasi tempat saudara bisnis tusuk sate. Jangan-jangan 20 tahun ke depan di situ jadi pusatnya sate. Tempat di mana orang cari sate di sana. Kita nggak pernah tahu, saudara, apa yang akan terjadi 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau keputusan saudara berdasarkan tuntunan Roh Kudus, percayalah, saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita semua. Sebab itu ambil keputusan jangan hanya berdasarkan panca indera. Boleh lihat, harus dong. Boleh dengar, harus dong dengar. Ya, tapi serahkan apa yang saudara lihat, serahkan apa yang saudara dengar, serahkan apa yang saudara rasa kepada tuntunan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu, saudara, dia juga disebut Parakletos. Apa artinya Parakletos? Penolong, saudara. Dia penolong kita semua. Karena dia yang tahu masa depan. Nanti saudara lihat deh, salah satu tugas Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 13. Apa artinya? Bahwa penghibur itu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi salah satunya dia tuntun kita untuk tahu masa depan. Mungkin dia nggak kasih tahu cerita gamblangnya, saudara. Kayak kita nonton film ada teasernya lah. Mungkin dia cuma kasih tahu teasernya gitu loh. Ya. Tapi dia nuntun kita. Makanya nggak heran Allah itu disebut Alfa dan Omega. Artinya Omega apa? Yang akhir. Di masa depan. Saudara hari ini mungkin stres. Tapi kan ada Tuhan di tanggal 1 Desember 2026. Ada Tuhan yang udah nyampe 1 Januari 2027. Nah, Tuhan itu yang lewat Roh Kudus yang menuntun saudara. Jangan bisnis sama dia, jangan-jangan. Jangan pergi dulu ke sana, jangan-jangan. Tahan dulu, tahan. Nah, itu saudara. Nah, kebiasaan yang pertama, orang salah karena apa? Karena pakai panca indera. Nah, yang kedua apa, saudara? Kesalahan paling sering. Kesalahan paling sering orang ngambil keputusan. Yang kedua adalah pakai pengalaman. Itu pakai pengalaman, saudara. Kita seringkali cuma pakai 2 pengalaman untuk ambil keputusan. Pertama, pengalaman yang berhasil. Jadi kita pikir kalau tahun lalu pakai cara itu berhasil, berarti berhasil juga untuk dipakai tahun ini. Belum tentu, saudara. Dunia berubahnya pesat sekali, saudara. Saya ini bukan gembala full time. Saya juga punya perusahaan. Ya, saya punya ratusan karyawan yang harus saya gaji tiap bulan. Saya waktu awal 2026, saya kumpulin semua manajer. Kita bikin strategi 2026. Kan seringkali kita begini, seringkali. Apa yang bagus, lanjutkan. Benar ya, saudara ya? Apa yang bagus, lanjutkan. Yang nggak bagus, hentikan. Belum tentu loh, saudara, yang bagus bisa dilanjutkan. Belum tentu yang nggak bagus dihentikan.
Jangan-jangan yang tahun lalu nggak bagus, bagus tahun ini. Ya, jadi kita nggak bisa serta-merta hanya pakai pengalaman. Coba kebayang nggak kalau kita pakai pengalaman tentara tahun 70, perangnya pakai senjata. Sekarang perangnya apa dibilang? Perang cyber. Wah, ya kan? Kebayang nggak tentara tahun 70, ternyata nggak lagi pakai perang pakai pistol. Perangnya pakai apa? Pakai sosial media. Bingung nanti. Ya, sama halnya juga gereja. Saya ini belum doktor, saudara. Saya belum doktor teologi, saya baru sarjana teologi, tapi kalau masternya saya master manajemen. Baru-baru ini Bapak Ketua BPD Bekasi sama juga Bapak Bendahara BPD Bekasi lagi mengambil program doktor, ya, doktor teologi. Nah, saya diminta tolong jadi narasumber penelitian beliau-beliau, saudara. Ya, jadi sumber penelitian beliau-beliau. Nah, singkat cerita, yang satu temanya digitalisasi dalam gereja, ya. Kita sama-sama tahu, ya, sesudah COVID banyak juga jemaat yang selama ini saudara kenal udah nggak gereja lagi sama-sama kan, ya. Mungkin pindah gereja, mungkin gereja online, gitu ya. Nah, yang satunya lagi temanya tentang persepuluhan. Ternyata karena kasus yang pertama, akhirnya persepuluhan gereja pun berpengaruh, gitu kira-kira, saudara. Nah, tetapi ternyata kalau di gereja saya sendiri nggak ada pengaruh sama sekali, saudara. Nggak ada pengaruh sama sekali. Karena apa yang misalnya dilakukan persembahan transfer lah, persembahan nggak diedar kolektenya lah, itu saya udah lakuin 13 tahun yang lalu, saudara. Jadi pada saat COVID terjadi, tidak terjadi ibadah, tidak terjadi persekutuan yang berkumpul secara fisik, ya, saya nggak ada masalah terkait keuangan gereja. Karena jemaat sudah bertahun-tahun sebelum COVID, udah terbiasa memberikan persembahannya transfer. Nah, ini artinya apa, saudara? Kalau kita cuma pakai pengalaman, saudara, nggak kepake. Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang sih di antara kita yang tahu bakalan ada COVID. Nggak ada. Era COVID itu masker harga berapa? Ya, kebayang nggak? Saudara lebih akrab sama sanitizer daripada sama anak sendiri. Saudara lebih takut kehilangan sanitizer kan daripada kehilangan dompet saat itu. Siapa yang tahu? Kita pikir juga dulu COVID selamanya udah hilang. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa pakai pengalaman kita, Bapak Ibu sekalian. Hanya untuk ambil keputusan berdasarkan pengalaman. Apa yang sukses yang saudara buat belum tentu berhasil di hari-hari berikutnya. Tapi sama, apa yang gagal juga enggak. Sama kayak orang kan, putus cinta, dia patah hati, dia bilang semua laki-laki buaya. Padahal nggak semua buaya laki-laki. Ada juga buaya betina, saudara. Bahkan konon kabarnya buaya betina lebih ganas daripada buaya laki-laki. Tapi karena kita pakai pengalaman, kita jadi kecewa. Saya pernah, saudara, waktu mengajar jadi guru di sebuah sekolahan, itu saudara, ada orang tua murid, dia bilang apa? Kemarin saya ketemu calon mantu, tapi saya nggak suka sama calon mantu saya. Saya tanya kenapa? Menurut pengalaman saya, itu bentuk hidungnya nggak bawa hoki. Saya bilang gimana ceritanya bentuk hidung bisa menentukan nasib orang? Bentuk telinga lah. Tapi tanpa sadar kita sendiri orang Kristen suka begitu juga kan? Anak kita lahir kita cari nih, uul rambutnya di berapa nih? Berapa lingkar ini? Telinganya caplang apa enggak ini? Padahal kita udah anak Tuhan. Kita pakai pengalaman juga. Bahkan saudara ternyata ya ada juga loh beberapa anak-anak Tuhan kalau dibawa mission trip ke desa-desa gitu ya, yang tempat gelap-gelap ya. Bisa-bisanya loh dia lihat pohon besar di tengah kegelapan. Waduh, jangan-jangan ada setannya nih. Nah, itulah gara-gara pengalaman sering nonton film horor. Padahal nggak selalu pohon besar tengah kegelapan itu banyak setan. Bisa jadi di tempat yang terang-terang dengan pakaian yang minim-minim itu setannya, saudara. Nah, cuman kan kita pakai pengalaman untuk ambil keputusan. Kadang di gereja juga gitu, kita lihat ini perawakan, wah kaya dia ini ya kan, wah taruh kursi paling depan. Nah itulah saudara, kalau kita ambil keputusan hanya berdasar pengalaman, kita bisa salah. Siapa sih yang paling pengalaman di dunia ini saudara? Ya Tuhan lah. Makanya dia bilang, pada mulanya. Nah saudara, jadi kalau misalnya Tuhan punya CV nih, punya kurikulum vitae nih, punya professional resume, ya resume nih ya,
Dia ada resumenya tuh saudara. Jadi Tuhan dari tahun sekian sampai sekian. Nah itu saudara, resumenya Tuhan itu. Jadi dia yang paling pengalaman saudara. Saudara lihat dia berpengalaman di IT. Ya udah saudara nggak pusing kan urusan IT. Dia berpengalaman di akuntansi. Ya saudara kasih aja di kerjaan, saudara nggak pusing. Nah karena Tuhan punya pengalaman banyak nih saudara. Yuk jangan pusing akan hidup kita. Serahin aja lah ke Tuhan. Amin. Serahin aja ke Tuhan. Orang dia yang punya pengalaman kok. Kita juga begitu kan. Coba nih ibu-ibu di sini nih, ibu-ibu di sini yang udah punya anak dua, punya anak tiga, ya. Terus engkau punya sepupu atau engkau punya keponakan lagi lahiran. Biasanya orang lahiran pertama panik ya, panik, bingung pegang anak apa semua. Ya kan nangis dikit diangkat dan sebagainya. Coba ibu-ibu yang udah pengalaman ngomongnya apa? Udah. Sakit dikit jangan langsung kasih obat. Udah beginin aja, udah. Buat yang baru lahiran, dia lihat kita kasar. Dia lihat kita nggak peduli. Dia lihat kita kok kayaknya terlalu santai ini. Ini kondisinya urgent loh, kondisinya emergency loh. Tapi buat kalian yang pengalaman gimana ibu-ibu yang pengalaman? Udah tenang aja. Pasti kita ngomongnya apa? Udah, saya udah lewatin yang kamu lewatin. Nah, Tuhan udah lewatin yang saudara lewatin. Makanya dikatakan kita itu punya imam besar yang tahu dan mengerti apa yang kita alami. Pak, jangan stres sendirian, Pak. Ada istilahnya tuh ya kalau di sosial media, laki-laki tidak bercerita. Ah, ini. Makanya banyak yang stroke. Ya, harus cerita, Pak. Cerita ke Tuhan. Ya, cerita ke Tuhan. Bu, ibu-ibu jangan pusing. Ya, serahin ke Tuhan. Di sini saya lihat juga yang senior-senior ini ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang senior itu suka curhat ke saya. Pak, ketakutan kita nih orang-orang di usia kita ini, ya, kita takutnya tuh kalau nggak punya uang nanti nyusahin anak. Ah itu. Kalau kita nggak punya uang terus sakit nanti nyusahin anak. Saya berdoa seorang pun dari saudara nggak akan ada yang nyusahin. Ada Tuhan yang menopang saudara. Amin. Ada Tuhan yang menopang saudara. Jangan ambil keputusan hanya berdasarkan pengalaman. Serahkan pengalaman saudara kepada yang lebih berpengalaman. Namanya Yesus, Raja di atas segala raja. Allah yang pernah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia Yesus yang sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, kebiasaan yang ketiga, saudara, yaitu apa, saudara? Yang pertama tadi pakai panca indera. Yang kedua adalah pakai pengalaman. Yang ketiga ini apa, saudara? Tanya manusia. Tanya manusia. Ini kita paling sering ini kalau mau ambil keputusan. Tanya pendeta. Saudara nanya masalahmu kepada 10 pendeta. 10 jawaban. Bingung sendiri nanti, saudara. Saya nemenin istri saya ke pasar. Tahu-tahu ada enci-enci. Bukan jemaat saya lagi. Ya, bukan jemaat saya. Tahu-tahu ketemu saya. Pak pendeta, ke pasar juga, Pak. Iya, Pak, numpang tanya dong, tadi malam saya mimpi ular, artinya apa? Ya saya jawab, enci yang mimpi ya urusan enci lah, jangan urusan saya bilang. Ya itu kebiasaan kita, saudara. Ambil keputusan, nanya manusia, saudara. Kita paling demen tuh kan, kita lihat nih orang pinter gitu ya. Wah, ini suhu gitu ya. Kita paling demen kalau kita lihat TikTok, ada video 5 sio yang beruntung di bulan Juni. Kita tonton kan. Saudara tonton sampai habis kan. Saudara pengen dong sio saudara disebut, ya kan? Padahal saudara udah lahir baru masih aja nungguin sio, ya kan? Bapak saya sio naga, mama saya sio ular, saya sio anjing. Saya tanya sama bapak saya, kok bisa naga kawin sama ular lahir anjing? Jadi saya mau ingatkan kepada kita semua, saudara. Seringkali kita ambil keputusan tanya manusia. Boleh? Boleh. Tapi manusia bisa salah. Manusia bisa salah, saudara. Ya, sehebat-hebatnya manusia, manusia punya kelemahan, punya kekurangan termasuk pendeta. Tapi saudara punya seseorang yang saudara bisa tanya. Dia 100% manusia. Dia 100% Tuhan. Namanya Yesus, saudara. Nah, itu yang saudara tanya. Saya lagi bingung nih, Pak. Gimana nih? Ya, satu ketika Petrus nggak punya uang buat bayar pajak.
Yesus bilang apa? Kamu pergi mancing. Ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya, di situ ada uang. Nah, pakai uang itu bayar pajak kamu, bayar pajak saya. Coba, saudara. Kalau Petrus pakai panca indera, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Orang Petrus itu pengalamannya apa, saudara? Nelayan. Yesus pengalamannya apa? Tukang kayu. Coba ibu-ibu mau nggak diajarin cara bersihin sisik ikan sama tukang kayu? Kan pasti ibu-ibu nggak mau. Ya kan? Ibu-ibu mau nggak di Indonesia Menteri Pemberdayaan Perempuan namanya Joko Santoso? Kan nggak mau. Ibu-ibu kan bilang kan, kamu ngerasain sakitnya menstruasi aja nggak tahu mau jadi Menteri Perempuan. Nah, kebayang nggak seorang tukang kayu ngasih saran kepada nelayan? Jadi kalau pakai panca indera nggak masuk akal. Pakai pengalaman nggak masuk akal. Tapi ingat, Yesus itu penasihat yang ajaib. Saya mempelajari di konteks perjanjian lama. Apa sih penasihat yang ajaib? Penasihat yang ajaib bukan berarti nasihatnya keren banget. Bukan, saudara. Artinya adalah kalau saudara menjalankan nasihatnya, nasihat Tuhan, maka saudara akan mengalami keajaiban-keajaiban. Nah, itu artinya penasihat yang ajaib, saudara. Nah, itu yang dilakuin Petrus. Dan kita tahu kisah akhirnya kan, ternyata benar. Ditangkap ikan, buka mulut ikannya, nggak taunya ada uangnya di situ, saudara. Artinya apa? Tuhan tahu loh di mana ada lokasi uang. Jadi kalau saudara hari ini butuh uang, saudara doa, Tuhan, Sherlock dong. Ya, share location dong Tuhan. Jadi saya mau ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Tuhan lewat Roh Kudusnya ingin terlibat di dalam semua keputusan-keputusan saudara. Saudara boleh pakai panca indera, tapi panca indera saudara bisa salah. Saudara boleh pakai pengalaman, pengalaman saudara belum tentu relevan. Saudara boleh tanya manusia, tapi ingat, manusia belum tentu benar. Makanya sebab itu kalau saudara lagi punya kesulitan pergumulan, nggak perlulah cerita ke manusia. Menurut survei, kalau kita cerita kepada 10 orang masalah kita cerita nih masalah kita ke 10 orang. Menurut survei, 8 orang tidak peduli. 8 orang nggak peduli. Oh, saudara pikir, Pak, itu ada sisa 2, Pak. Berarti peduli. Bukan. Menurut survei, 2 orang ini senang saudara punya masalah itu. Ya, bahasa Perancisnya, syukurin lu. Gitu. Nah, itu saudara. Jadi artinya, kalau saudara punya masalah, cerita ke siapa? Ya cerita aja ke Tuhan. Dia Allah yang peduli, saudara. Amin. Mari, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita dapat ya apa cara ilahi untuk membuat kita membantu kita mengambil keputusan. Cuman satu caranya, lewat Roh Kudus. Nah, Tuhan itu bukan AI. Tuhan bukan AI. Tuhan bukan aplikasi yang tinggal saudara download, tetot bekerja. Tuhan itu pribadi, saudara. Jadi apa? Harus ada ngebangun dong hubungan, bangun persekutuan, saling mengenal gitu. Coba di sini yang suami istri, mau suaminya kayak AI. Papa, cium, cium. Papa peluk, peluk. Papa bilang sayang, sayang. Kan gitu kan gak enak Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada hubungan. Roh Kudus bisa lo ngomong loh saudara. Bisa Roh Kudus ngomong. Bisa Roh Kudus nangis. Bisa Roh Kudus merasa sedih. Bisa. Karena Roh Kudus itu cuman dia nggak punya badan aja. Siapa badannya? Ya saudara. Makanya saudara disebut bait Roh Kudus. Ya, dia bisa ngomong, dia bisa merasa, dia tahu yang terbaik buat saudara, dia sayang sama kita. Makanya bangun hubungan, ngobrol. Saya juga suka nih duduk di kursi kamar saya gini, saya ngobrol, saya anggap aja di depan ada Roh Kudus, saya ajak ngobrol. Mungkin buat orang lain kayak orang gila lu gitu. Oh, saya nggak gila, saya beriman. Saya beriman. Karena lebih nyata alam roh daripada alam nyata, saudara. Lebih nyata itu dan itu kekekalan, saudara. Ya, Roh Kudus itu yang tuntun kita, saudara. Pernah satu ketika saya lagi butuh sejumlah uang. Kan saya juga termasuk investor di saham, saudara. Ya, kecil-kecilan lah ya saya nabung di saham. Tahu-tahu habis saat teduh, Roh Kudus ngomong sama saya, pagi ini beli saham BCA. Udah saya beli saham BCA. Nggak taunya saham itu, saudara, hari itu naik kira-kira 8%. Dan kenaikan 8% itu jumlah uangnya sesuai yang saya lagi butuhin saat itu, saudara.
Roh Kudus bisa sepraktis itu? Bisa banget, saudara. Kan dia penolong kita, para kletos. Kita lihat nih, kayaknya relasi bisnis nih bakal bagus nih. Wah, ini orangnya kayaknya paling oke nih. Tapi kalau Roh Kudus bilang, jangan, jangan, hati-hati, hati-hati, jangan. Karena nggak semua pintu yang terbuka patut saudara masukin. Roh Kudus yang paling tahu di balik pintu itu ada apa. Buat saudara para pebisnis, saya juga pebisnis. Coba lihat situasi ekonomi hari-hari gini. Ayo, pusing nggak? Kemarin saya udah di email sama bank. Saya juga punya pinjaman sama bank, saudara, ratusan miliar. 2 malam yang lalu dapat email. Suku bunga naik dari 7,75 jadi 8%. Ya udahlah, ngucap syukur aja. Kalau saya punya bisnis naiknya 50%, kan nggak peduli saya bunga 8%. Ya, jadi buat saya, saudara, inilah kita punya keistimewaan. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Dan lewat Roh Kudusnya dibilang apa? Kita boleh panggil dia, ya Aba, ya Bapa, saudara. Sebagai penutup, saya mau ingatkan, mindset kita harus berbeda sama orang dunia. Cara kita memandang harus berbeda dengan dunia. Karena cara pandang orang dunia punya kalimat seperti ini. I want to spend the rest of my life here. Saya mau habiskan sisa hidup saya di sini. Buat kita anak-anak Tuhan, dunia ini cuma tempat transit. Dunia ini cuma tempat transit, saudara. Nanti kita punya destination, kita punya tempat pendaratan terakhir itu sorga. Kalau saya mau ke Beijing, itu sukanya transit di Hong Kong, saudara. Coba saudara bayangin, kalau saudara mau ke Beijing, saudara transit di Hong Kong. Saya mau nanya di sini Bapak Ibu, engkau mau jalan-jalan ke Beijing, engkau udah bawa nih uang saku nih. Nah, pada saat engkau transit di Hong Kong, engkau habiskan uang saku itu di Hong Kong apa di Beijing? Mungkin nggak saudara nanya sama keluargamu, ye kita udah sampai tempat transit, ayo kita habiskan uang saku kita di tempat ini. Kan nggak mungkin. Karena itu cuma tempat transit. Tapi banyak anak-anak Tuhan loh saudara. Dia habiskan loh tenaganya, duitnya ya buat dunia. Padahal dunia cuma tempat transit saudara. Hey come on, jangan habisin di sini. Di sini cuma 70-80 tahun kata Alkitab. Makanya firman Tuhan bilang kumpulkan harta di sorga. Ya, makanya cara kita ngambil keputusan harus berbeda dengan anak-anak dunia. Anak-anak dunia pakai panca indera, ya karena ini tujuan akhir. Jadi apa? YOLO, YOLO. You only live once katanya. Itu makanya pakai pengalaman. Yang terakhir, tanya orang. Tanya tuh Oprah Winfrey. Tanya Jay Shetty. Tanya Anthony Robbins. Tanya pemikir-pemikir brilian di dunia ini. Ya karena kenapa? Karena ini tujuan akhir buat mereka. Buat kita, ini cuma tempat transit. Saya berdoa saudara sukses. Sukses. Nih saya berdoa nih, semua yang ada di layar ini, 48 orang yang ikut ini. Saya doain saudara kaya raya luar biasa. Tapi kata Tuhan, apa gunanya kau kaya raya, tapi namamu nggak tercatat di sorga. Mari saudara, cara kita ambil keputusan harus berbeda sama orang dunia. Cara kita ambil keputusan saudara, harus tanya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan bawa kita saudara, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Roh Kuduslah yang bisa bikin kita bernyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, padahal di meja makan cuma nasi sama kecap. Dalam segala hal yang terjadi. Padahal ke gereja masih naik angkutan umum. Nggak apa-apa. Saudara naik angkutan umum kan saudara jadi murah hati. Ngajak semua orang pengen naik. Ayo, ayo ikut, 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 ikut. Coba kalau saudara punya Ferrari. Saudara nggak mungkin mau ngajak-ngajak tetangga kan naik Ferrari. Iya. Makanya Tuhan nggak berkati saudara pakai Ferrari. Supaya nggak tinggi hati. Mari Bapak Ibu sekalian. Ini bukan tujuan akhir kita. Ini cuma transit. Saya berdoa kita semua akhirnya kembali sadar pada hari ini. Mari kita andalkan Roh Kudus. Dia roh
yang kalau kita meminta katanya ikan, nggak akan dikasih ular. Kita minta roti, nggak akan dikasih batu. Karena setiap pemberian yang baik itu berasal dari Bapa yang baik. Nah, Roh yang kudus inilah yang akan tuntun saudara. Saya berdoa, dia tuntun kita lewat padang gurun, lewati lembah yang kelam, ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, sampai saudara dan saya bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pewahyuan yang kami semua boleh dengar. Sehingga kami boleh kembali menyadari bahwa Roh-Mu yang kudus diutus karena begitu Engkau mengasihi kami. Bahkan Yakobus berkata bahwa roh yang ditempatkan di dalam kami diingininya dengan cemburu. Karena Engkau Allah yang posesif terhadap kami. Karena Engkau Allah yang cinta mati-matian terhadap kami. Sebab itu Kau mati di atas kayu salib buat setiap kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Engkau naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela pada kami. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan buat kami, menjalani hari-hari kami. Karena kami nggak lagi sendirian. Kami ada bersama Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Junianto Naibaho atas Amin. ya berkat yang dari Tuhan melalui Pak Junianto pada kami semua sehingga kami Di mute Pak. ya. Oh iya. Oke Pak, terima kasih Pak Junianto Naibaho yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua pada malam hari ini. Dengan firman yang luar biasa, kita bisa mengambil keputusan untuk tahun 2026 ini, yaitu tidak ada cara lain selain mengandalkan Tuhan. Kita tanya kepada kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik, melebihi daripada kehendak-kehendak pribadi kita maupun saran daripada di sekeliling kita. Biarlah kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Terima kasih Pak. Dan saat ini tiba waktunya untuk memilih 4 pertanyaan terbaik. Kami serahkan kepada Kesia selaku Q&A-nya dan nanti dijawab oleh hamba Tuhan Pak Junianto ya. Waktu kami persilahkan. Mohon maaf Ibu Seli ya. Iya, tadi seperti briefing bahwa bukan saya yang Oh Q&A. iya, maaf. Iya betul Bu Seli. Shalom Silakan Bapak Bu Seli. semuanya. Makasih ya sekali lagi untuk Bapak Junianto Naibaho untuk firman Tuhannya tentang cara ilahi membuat keputusan. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan yang terbaik. Nanti 3 pertanyaan terbaik dipilih oleh Bapak Pak Junianto ya. Silakan yang pertama Ibu Aminat. Silakan Bu. Ya, baik Ibu Seli, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam Pastor Junianto, terima kasih untuk sharing firman-Nya malam ini sangat memberkati saya Pak. Pertanyaan saya ini Pak, jika keputusan yang kita ambil mendatangkan keuntungan atau materi, tetapi mengorbankan damai sejahtera dan integritas iman, apakah itu masih bisa disebut berkat Tuhan, Pak? Itu aja, Pak Junianto. Terima kasih. Silakan Pak Junianto. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya juga sederhana, Bu Aminah. Ya, kalau itu keputusan yang dari Tuhan, itu yang dikorbankan cuma satu, Bu, yaitu kedagingan. Jadi kalau yang dikorbankan adalah damai sejahtera, sedangkan dia adalah sumber segala damai sejahtera, berarti menjadi petunjuk buat kita sebetulnya bahwa kalau bahasa saya gini Bu, ini mungkin contoh di gereja saya sendiri ya.
Contoh di gereja saya itu didik anak-anak muda itu di gereja kami supaya sukses di dalam karir. Saya didik sampai saya ajarin mereka cara interview, cara presentasi, cara bikin PowerPoint. Jadi kalau di gereja kami tuh saya punya kelas-kelas khusus untuk membuat bisnis berkembang dan juga karir berkembang. Nah, singkat cerita, anak-anak muda ini punya pekerjaan dan jabatan di perusahaan-perusahaan besar, Bu. Makanya di gereja kami itu secara tingkat perpuluhan itu puji Tuhan baik, karena anak-anak mudanya ini pekerjaannya bagus-bagus. Ya, kalau ditanya bagusnya berapa, ya rata-rata gaji mereka 20 juta lah, Bu. Usia masih 25, ya. Perusahaan-perusahaan besar. Lalu mereka mendedikasikan diri juga saya minta untuk bantu pelayanan di mimbar. Ya, baik worship leader, baik itu juga pemain keyboard dan sebagainya. Singkat cerita, tahun lalu itu mulai banyak yang izin, Bu. Izin pelayanan karena harus dinas luar kota, karena harus lembur. Ya intinya banyak izin, akhirnya beberapa pada ngajuin kepada saya mundur pelayanan. Nah itu saya kumpulin tuh, Bu. Saya kumpulin, saya bilang, hey, dulu kalian itu nggak punya apa-apa. Dulu kalian itu bukan siapa-siapa. Tapi karena saya gembala kalian, dan ada Tuhan yang menolong kalian, hari ini kalian masih umur segini, udah punya mobil, punya tabungan yang banyak. Itu kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin, saya bilang. Ya, tapi bukankah Tuhan senang, Kak, kita begini? Tuhan senang, saya bilang. Tapi apa? Nggak lucu, saya bilang. Dulu kalian nggak punya apa-apa, ngerengek ke Tuhan, Tuhan kasih. Sekarang Tuhan sudah kasih, kalian tinggalin Tuhan. Gitu. Nah, lalu saya dapat hikmat, Bu. Kenapa nggak ajak anak-anak muda ini berdoa? Tuhan, kami mau tetap mengutamakan Tuhan. Kalau pekerjaan ini menghambat, kasih kami bos yang lebih baik, atau kasih kami kantor yang gajinya lebih besar, dan memungkinkan kami bebas pelayanan. Saya bilang, kenapa nggak bisa doa begitu? Bukankah dia Allah yang besar? Tadi kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Ya kita minta aja yang lebih besar. Nah, singkat cerita, Bu, ya kalau doanya seperti itu kan, yang dikorbankan cuma apa? Cuman kedagingan. Yang dikorbankan adalah hambatan-hambatan untuk kita melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bener loh, ada yang bosnya diganti, ada yang dibajak sama kantor lain. Singkat cerita, mereka-mereka hari ini rajin lagi pelayanan dengan income yang lebih besar. Jadi saya bilang, ya, jangan sampai akhirnya kita cuma mentok, nyerah sama keadaan. Akhirnya mengorbankan iman kita, mengorbankan waktu kita pelayanan sama Tuhan. Kan kita punya Tuhan yang besar, minta aja. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Ibu, ya kalau saya nggak tahu masalah yang sebenarnya apa, tapi kalaupun itu sudah terjadi, saya selalu percaya Tuhan itu punya anugerah yang melampaui pikiran kita, Bu. Tuhan punya anugerah yang melampaui pikiran kita. Tinggal saya challenge, Bu. Berani nggak berdoa sama Tuhan? Minta berkat yang besar, tapi juga damai sejahtera. Nah, dia punya tuh caranya tuh, Bu. Dia punya caranya. Percayalah, saya udah ketemu banyak kasus kayak begini. Ada yang dulu jemaat di gereja lain pernah share kayak begini sama saya, dia biasanya main proyek pemerintah, Bu. Dia main proyek pemerintah, ada orang dalam di sana, sogok menyogok, tapi uangnya gede, Pak. Uang ini kan saya kasih perpuluhan. Katanya kalau akarnya kudus, pokoknya kudus, semuanya kudus. Saya bilang, udahlah, pintarlah kau, saya bilang. Tapi kita nggak mungkin pinter-pinteran sama Tuhan. Itu, udah singkat cerita, saya challenge dia begitu juga. Ya, doalah sama Tuhan. Tuntunlah. Dia biar Tuhan tuntun. Saya suka punya doa gini, Bu. Tuhan, tuntun saya ketemu orang-orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, nanti Tuhan pertemukan tuh, Bu. Tuhan pertemukan. Ya, kalau hari ini kita masih salah, ya Tuhan punya anugerah. Tapi anugerahnya selalu bilang gini, Bu. Ada loh yang lebih bagus. Lebih bagus nih. Cuman mau nggak berani beriman ke sana? Berani berdoa ke sana. Sama kayak kisah tadi, pengerja-pengerja anak muda di tempat saya. Ya, karena memang pada sejatinya Tuhan mau kita tidur nyenyak. Tuhan mau kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pastor Junianto. Luar biasa, Pak. Terima kasih. Sekarang untuk
penanya kedua, silakan Ibu Christine Calvin dari Prancis nih Pak, jauh-jauh selalu mengikuti MOR kita Pak, setiap bulan tidak pernah absen nih. Silakan. Haleluya. Ya, saya diberkati. Terima kasih Bu Seli. Sangat diberkati dan satu kerinduan saya, Tuhan, jangan ada pelayanan, jangan ada yang minta saya MC atau apa pada saat MOR Cikarang mengudara ya. Dan saya bersyukur kalau Bapak Rudi senantiasa mengingatkannya. Terima kasih Pak Rudi dan Pastor Naibaho, I'm blessed, sangat terberkati. Terutama di saat-saat ini di mana saya bulan-bulan ini bahkan bulan kemarin menyelesaikan 5 event internasional di mana saya jadi PIC-nya. Yang ingin saya tanyakan di dalam saya mengambil keputusan-keputusan itu tidak familiar, tidak umum karena saya makainya dengan berdoa. Namun demikian, banyak yang cemburu, banyak yang sakit hati, sehingga membuat satu gebrakan-gebrakan yang justru tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat, peraturannya sudah dibuat. Dan itu membuat acara sedikit agak berantakan, ya, tamu-tamu terhormat yang harusnya didudukkan di tempat yang terhormat itu jadi berantakan karena komunikasi yang dibangun itu dibuat berantakan orang lain. Sehingga saya mengambil keputusan dengan bertanya kepada Tuhan bahwa Tuhan apa yang harus saya buat. Tetapi keputusan yang saya ambil mereka buat begini. Pastor, Anda kan seorang hamba Tuhan. Kenapa mengambil keputusan tanpa kasih? Ya, karena saya langsung potong orang itu karena untuk saya sudah ketiga kalinya dia berbuat sehingga membuat acara kami yang harusnya dikenal di dunia internasional akhirnya putus gitu. Dan sedikit agak dipermalukan. Memang tujuannya dia menjatuhkan saya. Nah, Pastor, akhirnya 3 kali saya maafkan, tapi begitu terus. Mereka selalu pakai ayat Alkitab dengan mengatakan bahwa kalau orang Kristen harus pakai 70 kali 70 kali 70 kali 70, itu terus yang dikasih, Pastor. Sehingga membuat saya bilang, Tuhan, saya berdiri di antara keputusan yang Tuhan suruh, tapi ini sulit. Bagaimana saya nggak mau kompromi Tuhan. Saya nggak mau kompromi dengan apa kata mereka. Meskipun mereka selalu pakai ayat Alkitab untuk menyerang saya. Dan akhirnya kemarin saya membulatkan tekad untuk mungkin membawa hal ini ke pengadilan, ke kepolisian. Karena sudah sangat keterlaluan. Menurut Pastor, hal yang seperti ini, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Selalu mereka lagi, tadi ini baru masuk. Pakailah cara kamu sebagai orang Kristen dalam mengambil keputusan penuh kasih. Tapi ini orang nggak bisa dikasihi. Terus saja membuat masalah yang besar. Itu yang pertama, Pastor, dan yang kedua juga yang sangat berat saya hadapi. Ada seorang teman hamba Tuhan yang saat-saat ini terlibat dengan kasus MBG, Pastor. Saya katakan itu tidak benar. Tapi mereka bilang, ya kami kan kasih orang-orang yang miskin, anak-anak yang ini. Tetapi saya lihat kamu merubah program itu, bukan lagi membuat gizi semakin baik, tapi saya bilang MBG buat kamu itu, maaf, saya tidak menghakimi, tetapi MBG buat kamu itu membuat bapak gendut gitu kan, semakin gendut dia, semakin gendut dengan istilahnya memakan uang yang seharusnya dikasih kepada anak-anak miskin. Ya, sebenarnya kan itu program stunting ya dari pemerintah, tetapi saya bagaimana caranya untuk membuat kekasih kita ini dia bisa paham bahwa apa yang dia lakukan itu bukan berdasarkan firman Tuhan, karena sudah berbusa mulut kita kasih tahu, tapi dia pakai juga firman Tuhan ini. Banyak sekali hamba Tuhan yang pakai firman Tuhan untuk menyerang balik kita hamba Tuhan. Bagaimana kalau pastor ada di posisi saya? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Christine pertanyaannya. Yang pertama, tanggapan saya sederhana bahwa apa yang sudah dijalankan bahkan sampai ke pengadilan, kalau itu Ibu yakin adalah berdasarkan tadi ya memegang teguh
keputusan yang Ibu bilang nggak kompromi. Sama halnya waktu Yesus ditampar, kan dia ditampar itu ya, di dalam pengadilan sama imam besar. Waktu dia ditampar, dia juga nggak kasih pipi kirinya. Padahal dia yang bilang kan, kalau kau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Tapi waktu Yesus ditampar, Yesus nggak kasih tuh pipi kirinya. Tapi Yesus berargumen layaknya seorang pengacara. Itu satu. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa Paulus juga membawa kasusnya kepada pengadilan di Roma. Jadi kalau kita memang ada satu posisi yang kita anggap benar, bahkan sampai ke pengadilan, itu juga bentuk sebuah kasih. Karena di kitab Amsal kan juga dibilang bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, jadi itu jawaban untuk nomor satu, bahwa konteks kasih itu nggak selalu permisif atau membiarkan semuanya suka-suka. Gitu ya, sama kayak kita punya anak, dia lagi pegang pisau, kita ambil pisaunya kan dia nangis dan marah. Nah, justru itu bentuk kasih. Yang tidak kasih adalah kalau kita biarkan terus dia pegang pisau. Nah, yang kalau kedua dalam kasus MBG, ini sebetulnya menurut saya ini ekonomi semata aja, gitu ya. Ekonomi semata dalam pengertian gini. Memang mau hamba Tuhan, mau bukan hamba Tuhan, kalau udah diperhadapkan kepada satu area di mana dia merasa punya potensi, punya sejumlah uang, dan potensi itu bisa hilang, maka tentu segala cara juga akan dilakukan, termasuk berargumentasi lewat firman Tuhan. Nah, ini nanti kembali kepada pribadi masing-masing orang. Tugas kita kan cuma mengingatkan. Tugas kita mengingatkan. Sama halnya kayak kemarin, saya jadi narasumber untuk program doktor itu juga berkaitan dengan itu juga. Bagaimana integritas seorang gembala dalam memberikan persepuluhan. Nah, kalau di gereja saya ada laporan keuangan. Bahkan pakai standar akuntansi, yaitu ada neracanya, ada jurnalnya, ada laporan laba ruginya. Nah, semua pengeluaran pemasukan ditaruh di dalam neraca, dan saya bagikan kepada semua jemaat satu persatu dalam bentuk transparansi, akuntabilitas. Nah, nggak semua gembala rela atau mau seperti ini, gitu. Jadi kembali lagi balik ke orang-orangnya. Saya juga menyarankan kepada organisasi GBI, Badan Pengurus Daerah Wilayah Bekasi khususnya, saya bilang pakai aja begini. Kalau perlu semua gembala seperti ini, gitu. Karena menurut saya transparansi ini adalah salah satu bukti Pentakosta, termasuk memberi. Saya udah sering khotbah di gereja Pentakosta manapun yang jemaatnya ribuan seperti apapun. Saya suka bilang, ada satu ciri-ciri Pentakosta yang belum terjadi di banyak gereja. Bahasa roh sudah, mujizat sudah. Yang belum itu adalah Kisah Para Rasul berkata apa? Mereka semua menjual seluruh miliknya dan bagi-bagikan sama rata. Makanya di jemaat mula-mula Alkitab bilang apa? Tidak seorang pun di antara mereka berkekurangan. Nah, saya bilang nih sama banyak gembala. Nah, satu ciri khas ini belum terjadi di gereja manapun. Gerejanya besar, pendetanya diberkati, ya. Tapi masih banyak juga jemaat yang besok mau makan apa juga nggak tahu. Nah, saya bilang di mana pencurahan Roh Kudusnya? Gitu. Jadi balik lagi, Bu. Ini kembali kepada masing-masing si gembala atau kembali kepada masing-masing hamba Tuhan. Saya nggak tahu juga detailnya seperti apa MBG ini dan sebagainya kan. Tetapi kalau saya ditawarin proyeknya, ditawarin nggak? Saya juga ditawarin. Cuman menurut saya itu bukan bidang saya. Gitu. Dan saya selalu percaya bahwa ya kalau saya nggak mau bisnis di luar apa yang saya kuasain. Jadi saya cukup lah gitu. Kita mau kayak gimana sih? Mau banyak-banyak uang juga buat apa sih? Gitu. Yang penting kan kita bisa ya bisa makan, bisa minum. Saya bisa jalanin hobi saya. Kebetulan hobi saya main golf. Ya saya golf sampai ke Amerika juga, sampai ke Jepang juga, sampai ke Vietnam juga. Ya tapi saya pikir juga itu kan nggak butuh yang kayak uang seperti apalah gitu kan. Saya juga bantu misi, saya bantu misionaris dan sebagainya. Tapi menurut saya kembali lagi tadi yang seperti Ibu Aminah itu, semua uang yang saya dapatkan dengan damai sejahtera. Dan ini saya sambung, maaf ya, tadi saya ada pas kebetulan baca pertanyaan di chat nih. Di sini kan pertanyaan di chat dibilang kasus bagaimana bayar pajak nih kalau anak Tuhan nih.
ada pengusaha yang nggak jujur buat bayar pajak. Ini kebetulan, saya ini kan bisnis saya tuh jualan mobil dan motor China. Ya, saya pegang 3 merek mobil China. Saya jual Geely, iCar, Lepas. Dan saya juga jualan motor, namanya QJ Motor. Saya punya beberapa showroom mobil dan showroom motor di Jabodetabek. Nah, saya punya bisnis ini nilainya kira-kira sebulan itu revenue-nya ya 500 miliaran lah. Saya baru aja buka cabang di Karawaci. Ya, saya baru buka cabang di Karawaci, saya sewa. Nah, kebetulan orang yang saya sewa tempatnya itu adalah bendahara sebuah gereja besar. Saya nggak usah sebut lah ya. Tapi gereja ini sebetulnya ada di salah satu rayon. Nah, yang punya ini itu bendahara di rayon itu. Nah, waktu saya mau bayar, kan hitung-hitungan pajak. Beliau bilang apa ke saya? Ini mau ditulisnya gimana, Pak Junianto? Ya, saya bilang tulis saja apa adanya. Saya yang tanggung pajaknya. Oh, nggak mau ditulis begini-begini, kan biasanya 2 pembukuan, kata dia. Saya bilang, saya taat pajak. Saya taat pajak. Tulis apa adanya. Apa yang memang itu pajak, bayar pajak. Saya bilang, Bu, ibu-ibu nih, Bu, hari begini udah nggak bisa main pajak. Sekali ketangkep bisa dibikin bangkrut. Oh, kalau di kami masih double pembukuan. Saya dalam hati, kamu bendahara gereja. Gimana? Gitu. Mau hemat berapa sih? Hemat PPN 12%. 12% doang. Gitu. 12% doang, bukankah Allah kita yang punya emas dan perak? Saya sering khotbahin masalah pajak Petrus mancing ikan ini. Masa saya takut sih? Ya, dalam hati saya Tuhan juga bisa kasih uang di dalam mulut kamu, dalam hati saya. Kalau perlu saya buka mulut kamu, ada uang Tuhan taruh di sana. Jadi udahlah. Ya, buat saya kejujuran apalagi dalam hal keuangan itu mutlak lah, nggak harus hamba Tuhan. Kita semua lah. Karena maling saja butuh orang jujur buat jaga barang yang dia malingin. Ya, maling saja butuh orang jujur buat jaga barang yang dia malingin. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Nggak usah takut bayar pajak aja. Ya, nanti Tuhan yang berkati. Santai aja. Ya, santai aja, kita mau kayak gimana sih? Mau punya berapa 1 T? Saudara punya 1 T juga bingung nanti. Saya udah ketemu orang yang punya triliunan kok. Sering saya ke rumahnya kok. Salah satu partner bisnis saya kan bisa dibilang 10 orang terkaya di Indonesia. Tetap aja kalau saya ke rumahnya 5 lantai, rumahnya 5.000 meter persegi. Tahu makannya apa, saudara? Tempe bacem, sambal terasi, sayur asem, ikan asin. Makannya pakai tangan, dia bilang lagi, nikmat banget nih Jun, kayak begini Jun. Saudara kan itu kayak gitu nggak perlu 1 T, saudara. Saudara mau sekaya-kayanya juga sama, kita berakhir 2 kali 1 kok. Tinggal pilih mau San Diego Hills, ya kan, Pondok Rangon. Sehebat-hebatnya gelar saudara, sama semua kita juga yang nggak punya gelar, nanti satu ketika gelar kita ALM. Tahu ALM ya? Almarhum. Sudahlah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini cuma tempat transit. Jangan buang-buang waktu di sini. Ya, kalaupun tadi ada yang tanya, Pak, gimana ini saya biasanya disuruh entertain ini, Pak, gitu ya. Ya sudah. Kalau memang harus temenin aja, tinggal bilang, saya temenin ya Pak, saya temenin ya Bu, tapi saya anak Tuhan. Digituin juga orang ngerti kok. Saya juga sering gitu disuruh entertain. Saya pernah dikasih cewek. Saya bilang saya pendeta ya. Kamu biasanya kalau nemenin koko-koko lain dikasih berapa? 1 juta. Saya kasih 2 juta tapi jangan apa-apain saya ya. Saya kasih 2 juta loh, saya bilang. Saya bayar 2 juta nih. Waktu itu saya disuruh ke karaoke sama bos saya. Dikasih cewek cakep. Saya bilang 2 juta saya kasih kamu, jangan apa-apain saya. Udah saya pegang mikrofon, saya nyanyi aja. Cuma saya cari-cari di situ lagu. Ya, aku memuji kebesaranmu, nggak ada di karaoke itu, saudara. Jadi ya agak-agak kuno juga. Jadi saya nyanyinya lagu-lagu Frank Sinatra aja. Ya.
Dan benar itu cewek nggak ngapa-ngapain saya bilang, kamu sama cowok-cowok yang gatal itu dikasih cuma 1 juta. Saya nggak mau gatal sama kamu. Saya hargain kamu sebagai wanita. Karena diajarkan sama Tuhan saya, kamu itu harus dihargain. Makanya saya kasih 2 juta. Udah deal kita sepakat, ya udah. Lah, dia kan sebetulnya bukan cari nafsu, dia kan cari uang. Jadi saya nggak kasih dia nafsu, saya kasih dia yang dia butuh. Yang dia butuh apa? Uang. Ya udah, that's it. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu dibikin dramatis gitu loh. Ya, santai aja. Semua pasti ada jalannya. Kalau kita udah deket sama Roh Kudus ya, ada jalannya. Dulu ada seorang hamba Tuhan yang membangkitkan 23 orang mati, namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, satu ketika disuruh Tuhan, kemana? Ke diskotik, saudara. Lalu Smith bertanya sama Tuhan, nggak salah aku harus ke diskotik. Tuhan bilang pergi ke diskotik. Singkat cerita, pergilah dia ke diskotik, saudara, pakai jas, pakai dasi. Lalu dia di sana memesan air putih, bingung semua orang. Ya, sampai ketika tiba giliran semua pada joget dan berdansa, MC-nya nanya begini, adakah di sini yang mau bernyanyi? Roh Kudus bilang sama Smith, ambil mikrofon itu. Lalu Smith naik ke panggung, ambil mikrofon, dan dia bernyanyi. Amazing grace, how sweet. Apa yang terjadi semua? Semua yang ada di atas lantai dansa, mereka semua rebah dalam roh. Selama 7 hari terjadi kebangunan rohani di diskotik itu. Tapi malam ini bapak-bapak nggak usah coba-coba kalau Tuhan nggak suruh. Itu kan kalau Tuhan suruh. Ya kan? Ya, jadi saya rasa saya udah mengcover banyak pertanyaan, ya. Kalau ditanya bertobat nggak tuh cewek? Enggak lah, orang saya nggak injilin. Ya, jadi saya mau ingatkan kepada kita semua ya, Tuhan tuh praktis. Seringkali kita lebih rohani dari Yesus, Yesus lebih praktis dari kita. Makanya bergaul sama Roh Kudus. Seru lah kalau sama Roh Kudus, sering ngobrol sama Roh Kudus. Jangan tanya pendeta, kita juga punya Roh Kudus di dalam kita. Tuhan memberkati. Makasih Pak Junianto, luar biasa ya. Jadi Pak, berarti pertanyaan yang penanya yang Ibu Riana dan Ibu Elizabeth udah Bapak ini ya? Ya, sudah ya. Jawab ya, Ibu Ya. Riana dan Ibu Elizabeth. Sekarang untuk pertanyaan Pak George ya. Pak George Timotius silakan Pak. Shalom. Terima Shalom. kasih atas kesempatan. Saya cuma 4 pertanyaan Pak Pendeta. Sedikit saja 4. Yang pertama, apa yang terjadi jika keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, dalam iman Kristen, bagaimana cara mengenali suara Tuhan dalam pengambilan keputusan penting? Yang ketiga, adakah contoh dalam hidup orang beriman yang menunjukkan bagaimana Tuhan membimbing keputusan kita? Yang keempat, bagaimana Tuhan mengatur keputusan langkah setiap individu yang hidup sesuai dengan kehendaknya? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak George. Ya, nomor 1, kalau nggak sesuai dengan keputusan Tuhan, nomor 1 sudah pasti ada konsekuensi, Pak. Ya, konsekuensi yang kalau bahasa saya itu bukan buruk ya. Saya nggak selalu bilang kalau nggak sesuai Tuhan itu buruk. Tapi selalu ada delay. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, selalu ada delay, Pak. Sama seperti ketika bangsa Israel harusnya dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma 11 hari. Tapi karena nggak sesuai keputusan Tuhan, 40 tahun. Tiba tujuan, tiba Pak. Tapi delay. Jadi makanya dibilang bahasa Yunaninya dosa itu hamartia Pak. Hamartia itu punya arti harafiah adalah meleset Pak. Jadi kalau kita mengambil keputusan nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, meleset. Nyasar Pak. Namanya kita kalau mau ke sebuah tujuan, nyasar kan kita jadinya nyari-nyari jalannya lebih lama Pak. Jadi konsekuensi nomor 1 adalah selalu terjadi delay Pak. Jadi kelamaan. Harusnya bisa cepat jadi lama.
Kalau tadi Bapak bilang bagaimana caranya mengenali suara Tuhan dalam kehidupan orang beriman. Nggak ada jalan lain sih, Pak. Memang harus sering ngobrol. Saya baru kali ini dengar suara Pak George. Besok juga Pak George ngaku namanya Pak Binsar juga saya udah nggak ingat, Pak. Tapi kalau kita sering ketemu, sering ngobrol, lalu Bapak suaranya dibuat-buat gitu. Saya langsung bilang, ini Pak George ini. Jadi nggak ada cara lain, Pak. Maka tadi saya bilang Tuhan itu bukan AI yang di-download sekejap beres. Harus ngobrol. Nah, cara Bapak ngenalin ini suara Tuhan sama cara saya ngenalin suara Tuhan bisa berbeda. Karena Bapak punya pergumulan kan beda sama saya. Nah, Tuhan itu selalu bicara spesifik sesuai pergumulan kita. Karena dia menjawab. Nah, itu dia. Dia punya karakteristik adalah menjawab. Kita bertanya. Kita banyak pertanyaan dalam hidup. Kenapa? Kok bisa? Nah, itu Tuhan kasih jawaban. Tapi harus ngobrol. Kalau nggak ngobrol, dalam ilmu komunikasi ada namanya noise. Kalau Bapak naik mobil, paling mahal, Pak. Semakin mahal sebuah mobil, itu ruang kabinnya senyap. Jadi kalau kita ngobrol berbisik pun kedengaran, Pak. Tapi kalau mobil murah, sama kayak Bapak naik bajai. Ya, Bapak naik bajai itu, Pak, biar kata jaraknya dekat, ngomongnya teriak-teriak orang berantem, Pak. Nah, itu dalam ilmu komunikasi, kenapa komunikasi saya nggak sampai kepada si A, kepada si B kepada si A? Karena ada noise. Nah, noise ini bisa diakibatkan oleh apa? Kekhawatiran, ketakutan, jarang ke gereja, jarang ngobrol sama Tuhan, nggak baca Alkitab. Jadi kita bingung, ini suara Tuhan apa bukan ya? Nah, noise-nya dihilangin. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau berdoa, masuk kamarmu, kunci pintumu. Nah, artinya apa itu? Noise-nya hilangin. Gitu, Pak. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, nanti Bapak koreksi ya kalau saya ada lupa-lupa tadi ya. Ya, yang ketiga adalah bagaimana kita ada contoh-contoh nggak orang beriman dalam mengambil keputusan dituntun oleh Tuhan? Banyak, Pak. Bapak bisa lihat paling nyata itu adalah kisahnya Nabi Nuh. Ya, itu juga cara Tuhan ngambil keputusan. Kisahnya Musa waktu mau bebasin bangsa Israel, dia berkali-kali datang kepada Firaun. Ya, jadi kalau Bapak lihat dalam semua kisah Alkitab itu adalah kisah-kisah di mana Allah menuntun umatnya untuk mengambil keputusan seperti khotbah saya tadi, mulai dari Urim Tumim, nanya Nabi, sampai akhirnya ujungnya kalau Bapak baca Perjanjian Baru itu semuanya adalah nanya Roh Kudus. Pernah satu ketika bahkan Paulus itu mau pergi menginjil ke sebuah tempat, Pak. Roh Kudus bilang jangan. Tujuannya baik padahal, kan menginjil baik, tapi Roh Kudus bilang jangan. Karena tindakan kita yang baik, bisa jadi hasilnya nggak baik karena timingnya tidak tepat. Makanya Roh Kudus bilang, jangan dulu, jangan sekarang. Jangan sekarang. Nah, itulah seperti doa saya tadi kan, ketemu orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, semua ketepatan ini siapa yang tahu? Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus yang tuntun. Sorry Pak, kan Bapak pertanyaan 4. Satu lagi ada yang saya belum jawab apa ya? Bagaimana Tuhan mengatur keputusan langkah setiap orang beriman menurut kehendaknya? Oke, itu sama seperti lagu ya Pak ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bagaimana caranya? Yang jelas Pak, nggak pernah Tuhan maksa. Nggak pernah Tuhan maksa. Ya, jadi Tuhan itu selalu memberikan, kalau bahasa saya, suggestion atau saran atau dorongan. Sama halnya kalau di dalam orang-orang yang baru, lahir baru ya, misalnya kayak tadi tuh, gimana ya Pak, saya ambil keputusan tapi kok kayak hati saya nggak enak ya. Itu tanda-tanda tuh. Mungkin engkau belum peka dengar suaranya, ya, tapi ada tanda-tandanya. Aduh kok nggak enak ya. Dia kasih sinyal-sinyal, ya. Tapi sinyal ini bisa nggak kita tabrak? Bisa banget. Semakin sering ditabrak, semakin hilang sinyalnya. Ya, semakin lowbat. Gitu. Jadi dia nggak memaksa. Saya dalam pengalaman saya melihat hamba Tuhan, pengalaman saya sendiri, Tuhan itu nggak pernah maksa. Tapi ingat konsekuensinya, jadi delay. Ya sudah, ulang lagi dari awal deh. Sama kayak kita nyusun itu Pak, yang mainan dulu kotak itu rumah-rumahan. Udah susun tinggi, jatuh. Buyar lagi. Susun ulang butuh waktu lagi. Ya, butuh waktu lagi. Makanya suka ada istilah apa sih?
Ya, waktu nggak bisa diulang, sayang. Ayo, ya memang dia Tuhan, Tuhan yang selalu memberi kesempatan yang kedua. Tapi kalau di kesempatan yang pertama kita bisa nikmatin, ngapain kita nunggu kesempatan kedua? Demikian Pak George. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ini ada yang nanya apa masalah gempa ya? Sudah diprediksi Ya. Tuhan oleh paranormal. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Kita suka mengandaikan bahwa paranormal itu ramalannya datang dari Tuhan. Gitu loh. Bahkan ada yang kait-kaitin. Ramalan itu kan bahasa dunia, bahasa Alkitabnya nubuat. Gitu ya. Jadi ini panjang sebetulnya saudara untuk ngebahas ramalan ya dan sebagainya. Tetapi saya jawab singkat begini aja. Bahwa kita pasti akan diperhadapkan oleh berita Tuhan atau berita di luar Tuhan. Selalu ciri iblis adalah memanipulasi atau dia mengimitasi. Sehingga yang kita pikir salah jadi benar, benar jadi salah. Yang jelas setiap ramalan ya itu bukan datang dari Tuhan. Tidak datang dari Tuhan. Tetapi kenapa bisa terjadi? Yang ngaminin berapa banyak? Ini kan cuma masalah berapa banyak yang ngaminin. Gitu. Makanya kalau ada yang ngeramal kita atau kita diramal, tolak aja dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita yang makan sendiri juga tanpa sadar. Kayak tadi saya bilang, kita nonton video TikTok, dengerin Sio, itu kan kita makan itu loh. Kita buka majalah, baca zodiak, itu kan kita makan. Nah, itu yang kita aminin. Kan terjadi padamu sesuai imanmu. Makanya ada bagusnya juga kayak Smith Wigglesworth ya. Hamba Tuhan ini yang bangkitin 23 orang mati selalu bilang, saya nggak pernah baca buku manapun selain Alkitab. Saya nggak baca buku manapun selain Alkitab. Ya, bolehlah baca buku yang lain. Saya juga baca buku, kok saya rajin baca buku. Tapi memang harus baca Alkitab dulu. Ya, jadi kalau bangun tidur jangan baca WA dulu. Jangan baca sosial media dulu, baca Alkitab dulu. Ya, walaupun mungkin pas kita baca nggak mengerti, nggak apa-apa. Kan itu roti hidup. Itu roti hidup. Ada kalanya kita makan juga nggak nafsu kan. Tapi kita makan. Masuk di perut kita. Jadi nutrisi. Nah, sama firman Tuhan kan. Ada kalanya pernah Yeremia ya, lagi suntuk, pusing, nyerah, mau tinggalin pelayanan. Tapi Yeremia berkata, ada seperti yang membakar di dalam jiwaku. Nah, dia bilang itulah firman. Yang tadinya mau nyerah, jadi bangkit lagi. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin hari itu kita dengar khotbah kayaknya nggak nyambung. Kita baca firman kayaknya kok biasa aja. Tapi kita nggak tahu, itu sebetulnya kita lagi disimpan tuh. Cadangan-cadangan. Sehingga satu ketika itu dibutuhkan. Nah, cadangan ini dipakai sama Roh Kudus. Buat kembali bangkitin iman kita lagi. Saya yakin dan percayalah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana besar buat kita semua. Terima kasih Pak. Untuk penanya terakhir ya Pak, Ibu Lisbeth, silakan Ibu Lisbeth. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Junianto untuk sharing firman Tuhannya saat ini. Saya ada tema saat ini sih benar-benar kayaknya sesuai ya dengan apa yang saya alami ya saat ini ya. Baru-baru ini belum lama sih ya, saya ada ditawarin bisnis ya sama teman. Saya belum terlalu lama juga sih kenal sama dia. Nah dari segi insting saya ya, ini kayaknya challenge saya cukup bagus banget. Dia yang ngejar-ngejar saya sih, dia mungkin ngelihat networking saya ya Pak ya. Nah waktu itu, tapi nggak tahu udah di tahap akhir saya juga kayaknya kelihatan, tapi lokasinya memang agak jauh ya. Tapi dia untuk kita jadi partner gitu. Tapi singkat cerita buntutnya tuh jadi kayaknya batal. Itu bisnis tuh batal, kesepakatan tidak sesuai gitu. Padahal di awal-awal dia udah bilang, terserah Ibu Lisbeth, apa Ibu Lisbeth mau, apa gimana, silakan tuang dalam perjanjian. Nah, tapi di saat akhir dari saya belum tanda tangan di perjanjian itu, saya ada sedikit merasa tidak adanya komitmen dari dia gitu loh. Akhirnya saya cancel gitu loh Pak. Nah di detik-detik terakhir saya pikir ini apakah keputusan saya salah? Karena dilihat dari saya juga udah berdoa ya, udah berdoa kayaknya, tapi lihat peluangnya atau opportunity-nya tuh kayaknya ini bagus gitu loh Pak.
ini opportunity bagus dan kayaknya ya mungkin cuannya lebih bagus lah, ada cuannya di situ ya Pak ya. Nah singkat cerita setelah itu nggak lama saya dapat telepon lagi dari mantan bos saya dulu, mantan bos saya dulu. Nah dia punya sekolah ya, sekolah internasional. Dulu dia sering banget minta saya join waktu itu, tapi karena saya nggak bisa ya Pak ya, saya nggak bisa. Nah singkat cerita waktu itu saya ada waktu, saya bilang saya mau bantu ibu gitu loh. Saya minta waktu 1 minggu untuk melakukan audit operasional gitu loh. Karena dia tahu saya punya pengalaman juga di audit. Nah waktu lagi singkat cerita, saya sebenarnya kenalnya sama istrinya yang mantan bos saya. Nah mereka nih dulu suaminya juga big boss ya. Kenapa saya bilang big boss? Levelnya udah tinggi sekali ya di salah satu grup konglomerasi. Nah, tapi sekarang dia udah keluar. Nah, ikut eh, bantu di sekolah internasional ini. Singkat cerita, Pak, saya waktu benerin apa? Saya waktu lagi belum genap 6 hari, saya dipanggil sama suaminya. Nah, dia tanya progresnya seperti apa, Lisbeth gitu. Progresnya seperti apa? Saya bilang, seharusnya kan saya maunya gini, saya melakukan audit dulu, baru nanti baca report dari saya gitu loh, karena nggak sepotong-sepotong nanti jadi ceritanya. 4 hari kemudian tadi panggil saya mendadak, kayak gimana gimana, terus saya bilang gini, yang saya ambil yang crucial aja ya Pak ya, saya bilang saat ini adalah struktur organisasi di Bapak tuh nggak benar dan nggak bagus dan belum ada ya cuma coret-coretan kayak gitu dan itu penting sekali Pak karena itu merupakan tanggung jawab dari orang tuh jadi bias nantinya. Kedua, saya bilang itu ada ini mungkin saya ada sedikit ngomong tentang kantor ya, jadi agak sedikit mungkin bahasanya agak beda. Security system yang ada mereka kan baru beli sistem gitu. Security system itu belum disetting, saya bilang itu. Kalau ini nggak disetting, ini akan peluang orang untuk makan duit, saya bilang gitu. Nah, suaminya ini mungkin karena nggak tahu, dia nggak ngerti nggak apa tentang ini. Dia bilang, kamu nggak usah mikirin itu, nggak usah tahu, nggak usah tahu itu, nggak usah ngurusin kayak gitu. Sekarang kamu tolong buatin SOP aja. Padahal itu nggak ada dalam perjanjian saya. Waktu itu saya hanya bilang, bikin SOP mana mungkin seminggu, berapa hari gitu. Nah, kalau terus maksud saya tuh audit operasional dulu ya lu tahu gambaran dari perusahaan ini seperti apa dan resikonya apa, baru langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Maksud saya seperti itu. Dia langsung gitu, udah kamu nggak usah pikirin ini gini. Pak ini presale loh Pak, saya bilang kayak gitu. Singkat cerita, dia memaksa saya untuk mengikuti arahan dia. Terus saya nggak seret tuh Pak. Karena kalau saya ikutin arahan dia, sama aja saya melegalkan orang tuh berbuat mau makan duit tapi secara legal gitu loh. Dan saya juga nggak bisa membuat SOP kalau struktur nggak ada, itu juga masih bolong-bolong. Nah besok terus saya pulang, besok pagi-pagi saya dapat WA dari istrinya, Lisbeth kayaknya nggak usah diterusin deh katanya, kayaknya suaminya tuh kayaknya kurang cocok sama saya. Sedangkan saya sama istrinya tuh dari dulu cocok kerja karena atasan bawahan ya dulu. Dulu istrinya tuh direktur saya dulu. Dan dia saya tuh benar-benar kepercayaan dia banget dulu. Nah, kayaknya suami saya kayaknya kurang cocok sama kamu gitu. Cara kerjanya kurang cocok. Langsung saya bilang, oke, tanpa babi bu, saya bilang oke. Dalam hati saya, ini pasti akan terjadi sesuatu nanti di perusahaan itu. Singkat cerita, benar. Itu sebelum COVID ya Pak ya, mendekati COVID. Dan setelah COVID itu kan, nah baru-baru ini saya dikejar-kejar lagi sama istrinya. Jadi kejar-kejar lagi, nanya saya udah kerja di mana, gimana. Saya bilang, ini dia bilang katanya di perusahaan karyawan dia ada makan duit. Saya bilang itu saya udah prediksi. Saya bilang ini pasti makan duitnya banyak. Karena itu peluangnya besar banget. Dan itu kayaknya semacam kayak gampang banget dimanipulasi. Karena itu semua tuh nggak ada setting security-nya sama sekali. Dia bisa masuk ke semua bidang, ke accounting juga dia bisa masuk, kemanapun bisa masuk. Nah sekarang ini saya males. Jujur saya males sekali untuk ketemu dia. Atau saya kayaknya banyak alasan deh sama istrinya gitu loh. Sama istrinya tuh saya bilang lupain deh yang dulu. Terus dalam hati saya kalau lupain yang dulu kenapa nggak ngomong dari dulu gitu loh. Sekarang saya mau mengambilkan, saya lagi bingung juga nih Pak, keputusan apa juga yang mau saya ambil lagi. Secara naluri saya tuh secara hati saya mengatakan saya kayaknya nggak pengen gitu loh. Karena jujur ya saya juga
dulu saya mau bantu banget-banget, malah di-cut begitu. Nah, setelah terjadi saya dikejar lagi gitu loh. Kejar lagi gitu loh. Kayaknya buat saya wasting time deh ngurusin yang ginian gitu loh. Nah, menurut saya sudah berdoa juga ya, tapi saya nggak tahu dia, saya udah kasih orang untuk membantu ngaudit di tempat dia. Nggak tahu dia kayaknya nggak gitu serkat atau kayak gimana, sampai sekarang tuh belum ada keputusan-keputusan. Dia oke, itu orang akan diundang sama dia makan, tapi saya harus ikut juga. Saya bilang, ngapain saya harus ikut, kan saya nggak punya kepentingan apa-apa di situ. Saya bilang, kamu tetap harus ikut hadir. Ya saya pikir dia pasti tetap serapnya ke saya, sisi saya, feeling saya. Nah, menurut Bapak gimana ya Pak ya? Saya sudah berdoa. Nah, ini topik benar-benar yang saya bilang ini adalah cukup benar-benar yang sesuai dengan masalah saya saat hari ini. Nah, saya sudah berdoa, dan saat ini keputusan yang mau saya ambil itu adalah, secara ini saya memang kurang gitu suka, kurang gitu seret, karena nanti akan ada problem lagi nantinya. Kedua, saya takut dianggap sombong. Gitu loh Pak. Dianggap sombong. Nah Tuhan juga apa nganggap saya nanti sombong rohani? Kebetulan saya juga saat ini lagi perlu juga ya gitu loh, perlu juga kerjaan yang bagus, perlu dapat income juga gitu loh Pak. Tapi kayaknya nanti, apakah ini nanti Tuhan bilang kamu tuh sombong gitu loh, dalam hal gimana. Saya ini jadi sekarang jadi membuat saya jadi confused ya Pak ya, jadi confused. Nah, apakah langkah saya yang pertama itu adalah benar, saya langsung cut yang bisnis yang pertama itu, saya cut. Padahal sebenarnya hati saya sebenarnya senang bisnis dengan itu, karena peluangnya bagus sekali gitu loh. Kedua, yang ini justru hati saya nggak gitu seret, saya lagi dikejar juga gitu loh. Nah, Iya. menurut Bapak apa langkah yang harus saya lakukan sesuai dengan keputusan ilahi gitu loh Pak, yang membuat Kalau saya tidak dianggap sombong dan tidak dianggap kayak terlalu songong gitu loh Pak. iya Bu, kalau saya mungkin feedback yang kedua tadi masalah takut dikira gitu ya. Memang waktu kita mengambil keputusan tentu akan ada persepsi dari orang-orang yang terdampak sama keputusan kita. Tetapi kalau dampaknya itu hanyalah berupa perasaan, biasanya saya nggak gubris, Bu. Karena perasaan itu cepat berubah. Ya, hari ini mungkin mereka pikir kita sombong, tapi bisa jadi besok enggak. Atau ibu lebih nyaman jadinya nih, gara-gara ibu nggak ada merasa dianggap sombong, tapi dianggap membantu dan sebagainya. Tapi ternyata pada saat nanti ibu jalanin ternyata nggak sesuai, kan nanti ibu jadi dianggap yang negatif juga. Jadi patokan-patokan terhadap perasaan menurut saya itu harusnya diabaikan kalau menurut saya. Kalaupun terlalu ekstrim diabaikan ya itu tidak dijadikan pikiran-pikiran yang ada mengganggu gitu ya. Tapi ibu bisa nilai, kan saya nggak tahu secara spesifik kasus ibu ya. Ibu butuh uang, ibu melihat ini adalah satu peluang. Tapi ibu juga menilai bahwa ada hal-hal yang menurut ibu mungkin nggak sesuai SOP atau nggak sesuai dengan pakem-pakem yang ibu biasa lakukan. Nah, menurut saya di proposal itu aja Bu, tinggal diatur. Di proposal itu kalau terjadi A, ini tanggung jawab siapa, terjadi B, ini tanggung jawab siapa, ini saya nggak tanggung jawab, dan sebagainya, dan sebagainya. Menurut saya poin-poin itu aja. Sepanjang misalnya poin-poin itu clear dari 1 sampai 10, dia juga sepakat, ibu bisa dapat uang dari sana, jalankan. Tapi kalau misalnya ada poin-poin yang nggak disepakatin, jadi nggak ketemu titik temu gitu ya. Misalnya dari 10 poin, satu nggak ketemu nih. Nah, satu yang nggak ketemu ini apa sih, resiko hukum ada nggak? Kan nomor satu itu ada resiko hukumnya nggak? Gitu. Kalaupun ada resiko celah kayak tadi, wah ini bisa bikin orang main uang loh. Yang penting kita udah sampaikan. Ya, kalau perlu ibu ingetin lagi lewat WhatsApp. Supaya apa? Ada bukti tertulis. Kan nggak mungkin kita tulis di kontrak bahwa ini berpotensi bla 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 bla. Ya kalau bisa ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ibu bisa sampaikan lewat email atau lewat WhatsApp bahwa poin ini itu kalau kamu tetap pakai versi kamu akan terjadi potensi A, B, C, D. Saya udah ingatkan ya di awal. Mereka oke, ya nggak masalah Bu. Nah, mereka yang oke. Anggap aja ibu punya produk nih, ibu punya jasa. Jasa ini kan yang lagi ibu tawarkan,
lalu timbal baliknya ibu dapat uang. Nah, sepanjang jasa yang ibu tawarkan ini memang sesuai apa yang mereka mau, dengan mengetahui dan menyadari resiko-resiko yang ada, ya sudah, case close kalau menurut saya. Nggak ada masalah, yang penting kan ibunya nggak ada resiko hukumnya atau membuat ini bisa ke ranah hukum gitu. Jadi, dan kalau masalah nanti kalau saya mau bersikukuh atau saya bersikeras bahwa poin ini harus begini gitu, ya sah-sah saja, tapi nggak usah terlalu pusing nanti dianggap sombong. Kan ibu bisa ngomong bahwa inilah idealisme saya, bukan kesombongan. Ya samalah ibu, setiap kita kan kalau bisa berjualan jasa, itu kan sama aja kayak seniman kan. Seniman itu kan kalau ditanya lukisannya harganya berapa ya, suka-suka dia. Mungkin buat yang lain jelek, buat dia ini masterpiece. Ya tapi kita bisa bilang bahwa ini bukan kesombongan, ini idealisme, profesionalisme saya. Nah itu sih, dari saya sih jawabannya lebih ke situ sih Bu. Pak, berarti keputusan ilahi itu adalah mengenai kesejahteraan sejahtera hati kita atau tidak ya Pak ya? Udah pasti, udah Betul. pasti, udah pasti. Tapi harus dibedain Bu, harus dibedain. Damai sejahtera itu bukan berarti tenang. Ini beda nih. Contoh. Misalnya tadi Ibu Christine bilang sering mendapatkan arahan Tuhan yang mungkin buat orang lain nggak masuk logika. Nah mungkin secara pikiran dia nggak tenang Bu, tapi rohnya damai. Jadi harus dibedain nih. Sama kayak happy sama joy. Bahagia sama sukacita. Itu beda. Apa bedanya? Kalau saya punya uang, saya bahagia. Kalau saya masuk gereja, AC-nya nyala, saya bahagia. Kalau anak-anak saya semuanya puji-puji saya bahagia. Nah kalau joy, sukacita, sekalipun doa saya nggak dijawab, saya tetap sukacita. Sekalipun saya nggak punya ini, saya tetap sukacita. Jadi sukacita itu tergantung dari apa yang di dalam. Kalau bahagia tergantung apa yang ada di luar. Sama halnya tadi tenang dan damai, Bu. Tenang itu kita lihat, oh nggak ada kerusuhan, kita tenang. Tapi pernah nggak kita ada di tengah chaos, kita kayak rasa damai, kayak merasa ada yang lindungin. Nah itu damai sejahtera tuh, Bu. Jadi harus bedain. Kalau memang masalah damai sejahtera itu ibu rasa, nah ini yang ngerasa siapa? Dibawa dalam doa, Bu. Dibawa dalam doa. Ibu bawa dalam doa nih. Nah itu biasanya adalah seperti, kalau bahasa saya, ada seperti perasaan di dalam roh yang seolah-olah berkata, everything gonna be alright. Tapi pada saat kita doa, mungkin pikiran kita kemana-mana nih Bu. Kan sering kita doa gitu kan. Kita doa nggak fokus nih, pikiran kita ini nanti kalau gini gimana, kalau gini gimana, tapi hati kita kayak tenang. Ya udah tuh jalan, itu keputusan Tuhan. Damai sejahtera. Tapi kalau yang perang batinnya bukan di sini tapi di hati, nah itu pertanda tuh udah jangan deh. Walaupun mungkin pikiran kita tadi tenang. Sebaliknya nih Bu, di dalam roh gerasa gerusu, di pikiran tenang. Kenapa di pikiran tenang? Biasanya nih Bu, kalau kayak apalagi saya laki-laki, damai sejahteranya nggak ada, tapi pikirannya tenang. Tenang ngapain? Tenang berlogika, matematika. Lumayan nih kalau gue dapat 1 M, ya kalau gue di penjara ya minimal buat keluarga gue. Gitu tuh, itu tuh. Kalau bahasa Jawanya keminter Bu, kepinteran. Padahal di dalam roh Tuhan bilang, emang gue nggak bisa kasih lebih. Gitu tuh. Jadi dibedain ya Bu. Seringkali orang tenang sama dengan damai sejahtera. Bisa jadi, tapi nggak selalu. Nggak selalu. Sama kayak tadi, happy dan sukacita. Nggak selalu. Ya, jadi balik lagi ke yang kasus Ibu. Kalau menurut saya sih paling enak adalah memang tuangkan semua hitam di atas putih. Udah paling clear itu. Hitam di atas putih. Kalau perlu Bu, kayak saya bikin perjanjian apapun, termasuk dalam bisnis. Kan saya juga bisnis berpartner. Itu notaris Bu. Jadi saya perjanjian sama bisnis sih, kongsian bisnis, itu di depan notaris Bu. Nah, Ibu kan nggak ada saksi nih, nggak ada pihak ketiga. Kalau mau lebih damai sejahtera, coba tantang, mau nggak ada notaris? Gitu, sama lah kayak kita sewa rumah kan, ada notaris atau bawa tangan. Saling percaya aja. Kalau tadi Ibu bilang Ibu udah kenal, bekas mantan bos, ya sudah, silakan kalau emang Ibu percaya. Yang penting dilihat klausul-klausulnya itu akan ada potensi hukum nggak buat Ibu. Gitu, akan ada potensi tuntutan hukum nggak buat Ibu. Makanya kadang-kadang, Yang kadang ya Bu?
yang membuat saya kadang nggak enak tuh Pak. Dia tuh dulu jujur juga ada banyak bantu saya ya Pak ya. Pasti, Dia ya, banyak bantu saya dulu juga. pasti. Dia juga masukin saya dulu di salah satu rekomendasi dia untuk masuk di salah satu stasiun TV dulu. Ya, Kayak ya betul Bu. Semua Global jasa TV. orang pasti kita harus ingat ya. Kita harus ingat jasa orang. Tapi ingat Bu, di bisnis itu semua serigala. Di bisnis itu semua serigala Bu. Jadi Ya, ini. makanya dibilangnya trust nobody. Makanya trust Tuhan aja Bu. Makanya disitulah apalagi kita pebisnis. Disitulah butuh tuntunan Roh Kudus. Dia yang tahu nih siapa yang lagi singa mengaum-ngaum berjalan berkeliling mencari siapa yang ditelan. Nah, disitulah butuh kecerdikan, butuh hikmat, Iya. gitu. Itu Bu. Kalau dia jadi ular kita naga, gitu. Terima Gitu kasih Pak. kira-kira Bu. Terima kasih. Ya, ya Tuhan Terima berkati. kasih Pak. Ya. Terima Kasih. kasih Tete.